Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Merdeka! Hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya sebagaimana Tuhan memerdekakan kita dari penjajahan di masa lampau, Tuhan juga memerdekakan kita dari keterpurukan Indonesia pada saat ini, secara khusus dari COVID-19. Untuk menjalani hari kemerdekaan kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan bersyukur dan mengadakan persekutuan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari ini. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara-saudari, kita kerap sulit untuk bersabar karena kita didominasi oleh segala sesuatu yang instan. Contohnya saja, kalau kita mau makan, kebanyakan orang tidak mau repot. Ada makanan yang instan. Kalau kita merasa bosan dengan bagian-bagian YouTube yang kita tonton, kita akan segera mempercepatnya sampai bagian itu lewat, atau kita memilih untuk menonton akun YouTube yang lain. Kalau kita mau belanja dan tidak mau repot, ada online shop, atau kita bisa berbelanja dengan GoSend dan lain sebagainya lagi. Semua situasi ini rasa-rasanya turut mendorong emosional kita untuk mencapai keinginan secara dengan instan. Teks renungan kita hari ini mengatakan akhir sesuatu lebih baik daripada awal, dan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Banyak orang yang bersemangat, ambisi, optimis untuk memulai usaha, pekerjaan, perkuliahan, sekolah, perawatan wajah, memasak kue, tetapi tidak meneruskan prosesnya sampai selesai. Ada banyak hal yang bisa saja terjadi ketika kita menjalankan proses yang sudah kita mulai. Di pertengahan usaha, mungkin kita membutuhkan penambahan modal. Di tengah pekerjaan, mungkin kita bertemu dengan rekan kerja yang tidak menyenangkan. Di pertengahan sekolah atau perkuliahan, mungkin kita bertemu dengan tugas atau dosen guru yang sangat aneh. Mungkin di tengah masak-memasak, adonan kue tidak sempurna. Mungkin di tengah perawatan wajah, hasilnya tidak kunjung terlihat. Dan banyak lagi situasi-situasi yang membuat kita tertantang di dalam menjalani proses. Oleh karena itu, pengkhotbah mengajarkan kita untuk mencintai proses. Jangan sombong atau tinggi hati ketika kita memulai sesuatu. Karena memulai sesuatu tidak sesulit mempertahankannya hingga akhirnya menyelesaikannya. Orang yang panjang sabar akan bertumbuh dalam proses. Ia akan semakin kuat, mahir menganalisa, hebat dalam memperhitungkan, bisa beradaptasi, menemukan yang tepat untuk ia laksanakan. Dan ia tahu mengelola segala sesuatu dengan bijaksana sampai akhirnya ia mendapatkan hasil yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian pula halnya dengan perjalanan iman kita. Dunia ini adalah awal dari perjalanan kita, dan akhir hidup kita adalah rancangan damai sejahtera Allah. Di dunia ini kita menjalani proses, dan mari bersabar dalam proses tersebut.
Rintangan pasti banyak, tantangan pasti datang silih berganti, kemelut hidup pasti selalu mewarnai, tetapi tetaplah setia dalam menjalani proses hidup ini. Lihatlah ulat atau kepompong kecil yang menjijikkan itu. Jika ia tidak menjalani prosesnya dengan baik, dia hanya akan menjadi ulat atau kepompong yang sama sekali tidak berharga. Namun ketika ia menjalani proses, ia mampu melewati masa yang menjijikkan dan ia berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan berharga. Kita pun akan menemukan akhir yang membahagiakan kalau kita mau menjalani proses hidup. Baik dalam kehidupan keseharian kita, sabarlah mengerjakan segala sesuatu, karena tidak ada kebaikan yang bertahan lama jika diperoleh dengan cara yang instan. Dan kehidupan rohani kita juga, kita akan mendapatkan mahkota berharga dari Tuhan kalau kita mau bersabar menjalani proses kehidupan kita dengan segala rintangan dan tantangan yang ada di dalamnya. Amin, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mau menjalani proses kehidupan kami, baik di dalam usaha atau pekerjaan kami, dan juga di dalam perjalanan iman kami. Ajar kami untuk orang yang mencintai proses dan bertahan sampai kami melihat akhir yang membahagiakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani proses kehidupan. Tuhan memberkati. Salam kemerdekaan. Shalom.